Oke teman-teman, kita lanjut nih ngobrol sama pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya bisa bersilaturahmi kepada pemilik rumah ini ya Bu ya. Bu boleh ngobrol dulu di depan, nggak apa-apa Bu? Semangat. Oke. Ibu boleh memperkenalkan diri, ini saya ngobrol sama Ibu siapa nih Bu namanya Bu? Ibu Ella. Ibu Ella. Ibu Iya. Ella ini berarti selaku pemilik dari rumah ini ya Bu ya? Iya. Tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Bu? Udah berapa tahun? 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun berarti baru ya Bu ya? Iya, baru. Dan area rumahnya itu samping pemakaman, belakang juga area pemakaman. Kalau depan indah ya Bu ya, itu Iya. langsung hamparan Pesawahan. Nah, tapi samping dan belakang. Ibu, boleh nggak nih saya review rumah Ibu, dalaman rumah Ibu, boleh nggak Bu? Barangkali nanti bisa menginspirasi bagi para penonton nih yang sedang ingin bangun rumah, misalkan ngikutin denah atau konsepnya rumah Ibu ini, boleh? Iya, boleh. Oke, yuk Bu, Silakan. ruangan mana dulu nih kita? Paling ini ruang tamunya juga belum nggak ada apa-apa gitu. Boleh Bu, masuk. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berarti ini ruangan tamu ya Bu ya? Ruang tamu. Ruangan tamu dari rumah Ibu Ella ini menyatu langsung dengan ruangan keluarga juga. Iya. Dan kalau misalkan nih ada yang bertamu ke sini, terus buka pintu itu udaranya segar, ya Bu ya? Karena hamparan pesawahan dan juga pegunungan. Itu gunung apa sih Bu yang terlihat dari sini teh? Nggak tahu itu teh gunung apa ya? Gunung Putri atau apa ya? Oh, Gunung Putri yang ada di Jahim berarti Bu Iya, ya? Jahim. Daerah Jahim. Karena ini ya teman-teman, kalau dari Jahim ke sini tuh ya cukup lumayan dekat ya Bu ya? Iya. Dekat sekali. Kalau ini deh Bu, kalau boleh tahu nih saya nih, untuk ukuran rumah Ibu ini berapa kali berapa nih Bu? Kurang tahu ya berapa kali. Oh, kurang Tahu. karena suami Suami ya, mungkin. suaminya nggak ada gitu. Terus ada berapa ruangan Bu? Ruangan tamu, ruang keluarga, kamar tidurnya ada berapa Iya, Bu? kamar tidurnya ada 4, Hmm, langsung dapur, ruang dapur, heeh, udah itu aja. udah. Terus itu kalau lantai 2 itu Ada kamar 1 itu lantai 2. oke. Heeh. Boleh kita ke ruang keluarga Bu? Tempat kumpul keluarga di mana Bu? Oke. Paling Oh ini. Jadi paling jarang kumpul-kumpul sama keluarga sih. Anak-anak kan pada sekolah gitu. Bapaknya kerja, paling pulang malam. Oh gitu Bu ya. Kalau saya sibuknya di dapur aja. Di dapur. Emang kesibukan di dapur itu masak terus tiap hari Bu? Iya, masak terus. Ibunya buka catering atau gimana? Masak sih, yang jualan ada gitu, orang-orang. Jadi ngambil dari sini. Oke, tapi mungkin nerima juga kalau misalkan ada yang mau pesan catering kayak gitu. Iya, bisa. Oke. Nah, teman-teman, ini ruang keluarganya dan itu ada apa Bu? Oh, sebelah sini ya tempat ruang nonton Iya. TV-nya. Oh, di bawah tangga. Tempat nonton TV-nya itu berada di bawah. Ini bukan tangga ya Bu ya? Nah, Kayak lift. Tapi lift manual gitu, nggak Iya. otomatis ya, harus jalan sendiri. Nah, itu ada tempat tidur. Nah, ini untuk ruangan TV-nya ya Bu ya. Bu, boleh naik ke atas ya Bu? iya, boleh. Ayo sama Ibu, boleh Ibu duluan. Nah, teman-teman, ini unik nih. Masih kosong. Belum nggak ini Kosongan ya Bu ya. ya. Nah, jadi kalau misalkan lift di mall-mall itu, kalau kita menginjak jalan sendiri, memang kita harus yang berjalan ya Bu ya. Tapi gak bagus loh Bu, konsepnya kayak lift ya. Ini terinspirasi dari apa? Rumah sakit yang kalau pakai untuk kursi roda gitu. Oh, gitu. Jadi terinspirasinya itu dari rumah sakit untuk bawa pasien gitu Iya, ya. iya. Itu kamar tidurnya berarti. Iya, kamar. Nah, rencananya itu mau dijadikan tempat apa sih Bu? Ini kok masih kosongan kayak Di gini? sini paling ruang apa ya? Ruang keluarga aja. Ruang paling, keluarga. Nanti mah dipindah nonton TV-nya tuh di sini. Iya, iya. Terus keluar spot. Oh, Masih ada keluar ini. kalau keluar mah ini apa? Masih tempat ini Buat santai. berantakan. Bisa dijadiin tempat jemur pakaian Tempat juga Bu jemur, ya. ya. Jemur pakaian, terus ya kalau misalkan ngopi di pagi hari ataupun di sore Bisa. enak ya Bu ya. Kalau anak-anak kopi malam hari di sini gitu. Oh, malam. Jadi spotnya tuh langsung ke pesawahan. Cuman sayang sawahnya belum menghijau ya Bu ya. Iya, Kalau misalkan udah habis hijau panen. mah enak. Oke Bu, boleh lanjut ke mana lagi nih? Sekarang kemana ya? Dapur. Dapur. Kalau kamar tidur boleh dilihat gak Bu? Atau privasi?
berantakan. Oh, berantakan privasi aja ya, Bu, Kamar ya. tidurnya berantakan. Heeh, Malu. siap. Jadi 4 kamar tidur ya, Bu ya? Oh, Iya. itu ada musola. Ada Oke, tempat sholat. tempat sholat. Nah, ini jadi mencerminkan salah satu muslim yang taat beragama. Karena kalau misalkan orang-orang muslim yang taat beragama pasti di rumahnya itu menyisakan satu ruangan untuk dijadikan musola, ya Bu ya. Iya, iya. Tempat sholat berjamaah keluarga ya. Kalau misalkan di sini untuk berjamaah keluarga emang untuk 4 orang, 5 orang bisa masuk ya Bu ya. Iya. Nah, terus juga desainnya tuh ya cukup lumayan unik. Kalau ngambil air wudhunya di mana? Ada tempat wudhu nggak di dalam musolanya? Oh, nggak ada. Oh, Ada ini aja, kamar mandi aja. oh, kamar mandi. Itu ada ruangan bawah tanah lagi, Bu? Ada garasi. Oh, garasi mobil. Iya, Oh, jadi garasinya ada di bawah. ruangan untuk garasi mobil ya, Bu ya? Iya. Ruangan untuk garasi mobil. Jadi ya karena apa nih tanah di sininya mungkin umpag-umpagan ya, Bu ya? Bekas sawah atau gimana ini? Bekas apa sih? Kolam ya? Oh, bekas kolam, bekas kolam bekas ikan. kolam ikan. Oh, jadi Tadinya sih di bawah apa gitu bawah ya. Kalau ini kan di sayur sama tanah gitu, jadi tinggi gitu. Habis berapa? 40 dump truck. Untuk itunya, pengurugannya aja. Iya. Habis 40 dump truck untuk pengurugan tanah ini, ya Bu ya. Karena bekas kolam ikan. Kita lanjut ke mana, Bu? Dapur. Ke dapur aja. Oke. Dapurnya berantakan. Dapurnya masih ini kotor. luas sekali ya. Wow, besar ini dapurnya tuh. Nah, kalau biasanya kalau di kampung-kampung ya kalau misalkan dapur ya besar-besar kayak gini sih, Bu. Iya. Jadi contohnya kalau misalkan ada acara apa atau acara apa itu ya gimana ya? Jadi leluasa. Karena kalau di kampung gotong royongnya itu masyarakatnya itu masih terjaga ya Bu ya. Iya, iya. Dan yang uniknya, nah ini dapur ini spotnya itu ke belakang ketika kita buka jendela, teman-teman, itu langsung area pemakaman umum ya Bu ya? Iya. Ini pemakaman umum berarti ya, bukan pemakaman keluarga. Umum. Nah, kalau Ibu tuh masak apa sih Bu? Yang dijual itu Ibu jualan apa sih Bu? Banyak sih, macam-macam lauk pauk gitu, sayur-sayuran. Banyak macamnya. Oh jadi ini Bu, mungkin Ibu tuh jualan kalau di kampung mah dibilangnya terencang sangu, lauk pauk buat temen nasi ya Bu ya? Iya. Biasanya yang ngidernya itu ya ada yang keliling tuh berapa orang? 8 orang. 8 orang? Iya, 8 orang. Yang kelilingnya itu ada 8 orang, di desa Cinta Asih aja atau ke desa yang lain? Cinta Asih, Cidadap, Prawa ada. Ada juga. Nah Ibu kalau misalkan ada yang mau pesan catering nih, contohnya kan kalau di daerah Nagara Kembang, daerah Rawa, terus daerah Cikijing, itu banyak-banyak konveksi tuh. Kalau misalkan ada yang pesan catering bisa Bu makan? Insya Allah bisa. Satu porsinya berapa tuh plus nasi tuh harganya? Kalau sama nasi sih belum pernah ya. Kalau lauk pauknya doang? Lauk pauknya doang murah, ini mah cuma 6.000 doang sama daging gitu. Sayuran cuma 2.500. Oh, jadi satu bungkus sayuran itu 2.500. Kalau misalkan daging ayam sama daging sapi dijual 6.000. Kalau daging sapi 10.000. 10.000. Jadi bagi ini ya bos-bos konveksi yang mau pesan silahkan bisa menghubungi Ibunya Bu ya. Murah meriah. Murah meriah. Boleh nomor teleponnya Bu disebutin Bu? Oh, nomor teleponnya 082 081 berapa ya lupa lagi. Nanti deh saya taruh di layar atau di deskripsi video ini ya Bu ya. Barangkali ada yang mau pesan buat cateringnya tuh, buat lauk pauk para anak buahnya ya Bu ya. Iya. Nah, ini berarti tempat masaknya Bu ya. Sendiri aja Bu masak, nggak ada? Ya sendiri. Oh sendiri. Jadi ke handle gitu sendiri juga? Sendiri ya. Ke handle. Alhamdulillah. Jadi nggak ada bantuan dari orang lain. Tadi juga saya kesini ibunya pas beneran lagi masak ya Bu ya. Nah ini teman-teman. Jadi mungkin ini lagi apa nih Bu? Mais apa nih? Ini lagi mepes ayam sih. Oh mepes ayam. Lagi mepes ayam. Kebetulan nggak ganggu nih saya Bu? Enggak sih, enggak apa-apa. Takutnya saya ganggu tuh Bu. Kalau bapaknya berarti sekarang lagi kerja? Iya lagi kerja. Lagi kerja, oke. Nah ini untuk apa tempat masak atau tempat bekerjanya Ibu Ella ya Bu ya? Iya. Nah Ibu Ella, yang mau saya tanyakan ini nih Bu, kan biasanya orang-orang itu bikin rumah itu di area perkampungan, jauh dari pemakaman. Nah kenapa Ibu Ella ini bangun rumah kok mepet banget dengan pemakaman, malahan berdampingan gitu ya?
istilahnya apa ya? Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja gimana maksudnya? Nggak sengaja bangun yang nggak pikir-pikir mau bikin rumah gitu tadinya. Tadinya rencana ini mau dibangun apa? Mau dijadiin apa, Bu? Ini kan milik orang lain ya tadinya gitu. Dibeli tanahnya, nggak kepikiran buat rumah, buat apa gitu. Tapi tiba-tiba ada rezekinya, langsung bikin rumah aja gitu di sini. Gitu. Berarti belinya juga dengan harga murah dong kalau dekat pemakaman kayak gini, Bu? Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ini tuh ukuran berapa bata sih, Bu? Atau berapa tumbak kalau di kampung itu? 14 gitu. 14 bata. Kira-kira 14 bata. 14 bata itu berarti sekitar 200 meter persegi ya, Bu ya? Iya, gitu. Ini beli dengan harga berapa, Bu, kalau boleh tahu sih? Tanahnya dulu itu 30 juta. 30 juta. Wow, 30. Murah ya, Bu ya? Iya. 30 juta berarti 14 bata, pinggir jalan raya. Berarti 2 juta satu batanya ya, Bu ya? Iya. Nah, ini untuk bangun rumahnya sendiri menghabiskan anggaran biaya berapa sih, Bu? Biayanya kurang tahu sih suami. Oh, suami. Tapi kurang mungkin lebih berapa ya? Bikin rumahnya tuh biasanya kalau di kampung-kampung mah nyicil ya, Bu ya? Iya. Ada beberapa step, ada beberapa tahap. Mungkin fondasi dulu, habis fondasi baru ngerangkai gitu ya, Bu ya? Iya. Terus ini, Bu, ngambil konsep kayak gini nih, Bu. Ini yang gambarnya lah, boleh. Ini siapa nih, ibu atau suami nih, Bu? Suami sih. Suami. Jadi suami. Ngikutin struktur tanah. Makanya ada lip itu tuh. Lip KW ya, Bu. Lip KW. Serius, lucu nih, Bu. Baru loh saya review rumah, dikira saya tangga, ternyata nggak ada pijakannya, kayak lift gitu, kayak emang kata ibu mah kayak yang di rumah sakit ya, Bu, buat bawa orang yang sakit ya. Itu kalau misalkan dijadikan tempat kumpul keluarga, wah bakal enak, spotnya itu langsung hamparan pesawahan. Tapi ini, Bu, kalau misalkan nih boleh gak saya nanya perihal mistis, karena kalau misalkan orang-orang yang tinggal dekat area pemakaman tuh, Bu, terkenal akan mistis-mistis kayak gitu, Bu. Pernah Ibu alami gak, Bu, mistis-mistis yang kayak gituan? Alhamdulillah belum pernah sih. Dan nggak mau ya, Bu? Nggak mau. Jangan sampai gitu. Banyak orang yang tanya kalau yang kan ada ya yang meninggal baru gitu. Kata orang-orang nanya itu nggak takut gitu, ada yang meninggal baru. Alhamdulillah sih enggak gitu. Kan masaknya tengah malam, Mak. Oh, jam berapa biasanya? Jam 1 gitu. Jam 1 malam bangun. Jam 1 malam. Jadi jam 1 malam Ibu masak sendirian. Iya. Sendirian, terus ada tetangga, teman yang nanya, emang nggak takut baru ada yang meninggal gitu? Iya gitu. Tapi alhamdulillah enggak gitu, nggak ada apa-apa sih gitu. Enggak ada. Bu, kalau misalkan nih biasanya nih sih saya dulu juga kayak gini, Bu, review rumah-rumah yang dekat area pemakaman, ini baru sekarang lagi nih. Nah, biasanya kan kalau yang lain nih, pengakuan yang lain, kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia itu suka ada pertanda gitu, Bu. Ada nggak di sini pertanda-pertanda kayak gitu? Suka ada sih. Apa pernah tuh? Gitu kalau pas ada besoknya kan ada yang meninggal ya, malamnya itu suka ada suara anjing menggonggong gitu, terus suara ada apa itunya tuh kerandanya ya, suka bunyi gitu. Oh gitu, jadi menandakan bahwa besoknya bakal ada yang mau meninggal dunia. Iya. Kebetulan itu juga ada 2 pemakaman baru ya, Bu ya? Ada 2 di depan. Di depan, di samping ya, Bu ya? Samping. Berarti ini tuh desa Cintasih teh kalau misalkan ada yang masyarakat yang meninggal di semuanya di sini di pemakaman umum. Enggak semua di sini sih, ada di sana juga di atas gitu. Tapi jadi, kebanyakannya di sini. Di sini ini mah khusus kampung ini aja mungkin. Kebanyakan warga masyarakat kampung di sini. Tapi kalau di belakang rumah mah udah padat ya, Bu ya? Udah. Belum ada lahan kosong. Udah. Kalau itu yang samping yang atas tuh, Bu, rumah atau apa itu sih, Bu? Rumah. Adek itu. Oh, ada Ibu. Adek masih ada. Tapi kayak tempat produksi apa gitu, Bu ya? Nyari suara mesin. Beras beras, penggilingan padi. Penggilingan padi. Jadi adik kakak rumahnya ini diapit makam gitu, Bu. Semua itu yang warung adek. Yang pabrik yang sebelah sana dekat sawah itu kakak. Oh, jadi satu keluarga. Satu keluarga. Oh, satu keluarga belah. Jadi adiknya di atas, kakaknya di bawah. Jadi makam-makam diapit 2 rumah, adik kakak belakang juga sama ya, Bu ya? Iya. Makam terus keluarga ibu lagi. Itu kalau di sana tuh kan tadi saya opening di dalam, Bu ya, di pemakaman yang dalam kayak ada saung-saung kayak gitu tuh makam keramat atau apa, Bu? Iya sih, suka ada yang apa kalau ziarah. Ziarah kubur, ada juru kuncinya juga, kuncen. Ada. Oh, gitu ya, Bu. Itu makam keramat apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Apa sih? Lupa lagi sih namanya. Tapi kayak seremnya, Bu ya, pas masuk ke sana itu kayak gimana gitu, auranya tuh sangat berbeda gitu, Bu.
Nah kalau kakak atau saudara ibu pernah nggak cerita tuh yang di belakang itu tuh? Cerita apa gitu? Pernah lihat apa sesuatu Oh, gitu? pernah sih ada yang di atas ya. Hmm. Suara yang nangis. Pas ada baru yang meninggal gitu. Ada suara nangis. Dia kan sama yang nggak takut gitu. Dicari dia mah. Keluar. Keluar gitu. Perempuan laki. Perempuan. Wih. Perempuan. Dicari. Ada yang nangis orang apa bukannya gitu. Oh, takutnya mungkin ada yang nakut-nakutin gitu ya. Gitu. Makanya dicari, tapi hebat luar biasa loh perempuan ada dengar suara nangis tengah malam, ini malah keluar dicari. Kalau saya mah walaupun saya laki-laki mungkin udah ketakutan gitu, Bu. Oke, Ibu ini berarti di sini tuh baru 3 tahun ya, Bu ya. Oke, Ibu Ella, terima kasih ya atas waktunya nih udah diperkenankan nih. Saya nge-review rumah Ibu Ella, keliling-keliling rumah Ibu Ella, barangkali nanti bisa menginspirasi bagi para penonton ya Bu ya. Iya. Semoga Ibu Ella sehat selalu, Amin. berkah selalu, panjang umurnya, dan anaknya tuh menjadi anak yang soleh-soleha berguna bagi bangsa, agama, dan juga negara ya Bu ya. Amin, amin.